Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan 5 soal per hari materi UTBK SBMPTN. Dan kita udah sampai ke bagian yang keempat. Bagi kalian semua yang belum sempet nonton atau kelewat bagian pertama sampai bagian ketiga, kalian bisa klik link yang ada di description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko, supaya kalian bisa terus dapat update atau notification ketika Koko mengupload video pembahasan soal yang lainnya. Nah, kita langsung aja mulai dari soal yang pertama. Dan soal ini udah sempat Koko tampilkan di video Koko yang sebelumnya. Jadi mungkin beberapa dari kalian udah sempat mencoba soal ini. Dan untuk tahu jawabannya benar atau salah, silakan dilihat pembahasan yang Koko akan buat. Dan nanti di akhir video juga akan ada satu soal yang Koko tampilkan supaya kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu dan Koko akan bahas di video berikutnya. Kita langsung aja. Diketahui fungsi f dan g itu memiliki inverse. Jadi f dan g ini mempunyai inverse. Jika f komposisi g adalah x tambah 1 dan g x tambah 2 adalah x min 4, maka nilai dari f inverse 2 ditambah g inverse 2 adalah berapa? Di soal ini sebenarnya udah cukup jelas. Dia ingin menghitung f inverse dan g inverse. Dengan demikian kita harus cari dulu f inverse itu apa, g inverse itu apa. Koko akan jalanin dari fungsi g karena ini lebih sederhana bentuknya. Kita tahu gx plus 2 itu adalah x min 4. Koko akan misalkan x plus 2-nya menjadi suatu variabel, katakanlah a. A sama dengan x plus 2. Dengan demikian, x-nya adalah a min 2. Jadi kita akan ganti sekarang x plus 2-nya menjadi a. Kita akan dapat GA sama dengan x-nya kita juga ganti jadi a min 2. A min 2 min 4. Dengan demikian GA-nya kita dapat. GA-nya adalah a dikurang 6. Kalau A di sini kalian ganti X, maka A di sini juga diganti X. Sehingga kita akan dapat GX sama dengan X min 6. Ini fungsi G-nya. Yang kita ingin cari adalah G inverse. Jadi kita harus inversekan dulu fungsi ini. Cara inverse gimana kok? Cara inverse, G-nya kalian anggap aja jadi Y. Y sama dengan X min 6. Kemudian biasanya Koko akan balik variabelnya. X diubah jadi Y diubah jadi X. Jadi Y yang di sini kita tulis dalam X yang di sana kita tulis menjadi Y. Kemudian cari Y-nya apa? Jelas dong di sini Y-nya adalah X plus 6. Nah, inilah inverse-nya. Ini G inverse ya. Jadi G inverse-nya itu adalah X plus 6. G inverse X sama dengan X tambah 6. Kalau G inverse X-nya X tambah 6, G inverse 2 berapa? Tinggal X-nya diganti 2 aja. G inverse 2. X-nya diganti 2. 2 tambah 6, 8. Bagian ini selesai. Beres nih. Nggak ada masalah. Sekarang kita akan coba bagian F-nya. Jalannya udah pasti dari sini. Kita punya F komposisi G itu X plus 1. G-nya adalah X min 6. Jadi bentuk ini Koko boleh tulis Fx min 6 sama dengan X tambah 1. Kita dapat bentuk yang mirip lagi seperti ini. Kalau Koko mau cari Fx-nya apa, kita bisa gunakan step yang sama. Misalin aja bentuk dalam kurungnya sebagai suatu variabel. Pakai aja variabel A lagi misalnya. A sama dengan X min 6. Maka X-nya adalah A tambah 6. Sekarang kita ganti. Kita akan dapat FA sama dengan X. X-nya adalah A plus 6 plus 1 lagi. X-nya diganti ya. X itu A plus 6 plus 1. Dengan demikian kita akan dapat FA sama dengan A tambah 7. Kalau FA-nya A tambah 7, maka Fx-nya
ganti aja dengan X, kita akan dapat X tambah 7. Inverse-nya gimana? Dengan cara yang sama seperti ini, Koko langsung ya, kalian pasti bisa hitung sendiri. Dengan cara yang sama seperti ini, kalau kalian coba hitung nanti, F inverse X-nya, ini Koko skip step, ada step yang Koko tidak tulis. F inverse X-nya itu adalah X min 7. Kalau F inverse X-nya X min 7, maka F inverse 2-nya itu adalah 2 min 7, yaitu min 5. F inverse 2 kita tahu, G inverse 2 kita tahu, langsung dicari jawaban dari soal ini. F inverse 2-nya min 5, G inverse 2-nya 8. Min 5 tambah 8 ya udah pasti 3. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang D. Kita lanjutin ke soal kedua. Soal kedua ini tentang persamaan eksponensial. Jika 3 pangkat X tambah 2 ditambah 9 pangkat X tambah 1 sama dengan 810, maka 3 pangkat X min 3 adalah berapa? Kalau kalian teliti-teliti persamaan ini, udah jelas kita akan mainkan basis 3. Ini 3, 9 ini 3 pangkat 2. Jadi kita akan mainkan basis 3. Sebelum kita mainkan ke basis 3, Koko akan sederhanakan ini menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Ini kita tidak mengubah soal. Kita hanya memisahkan pangkatnya. Bagian ini juga sama. Tambah 9 pangkat X kali 9 sama dengan 810. 3 pangkat 2, 9. Di sini ada 9. Di sini ada 810 yang bisa dibagi dengan 9. Jadi kita bagikan dulu semuanya dengan 9. Ini habis. Ini tercoret. 810 bagi 9 udah pasti 90. Sehingga Koko akan dapat 3 pangkat X tambah 9 pangkat X sama dengan 90. Nah, kita ubah ke basis 3 seperti ide pertama tadi. 3 pangkat X ini udah basis 3. 9 itu 3 pangkat 2. Jadi Koko boleh tulis 3 pangkat 2X sama dengan 90. Kalau 3 pangkat X-nya kita misalin jadi A, maka 3 pangkat 2X adalah A kuadrat. Kita akan dapat persamaan kuadrat. Jadi A adalah 3 pangkat X. Maka Koko akan dapat A ditambah A kuadrat min 90 sama dengan 0. Rapiin aja supaya bisa difaktorkan. Dan kalau ini difaktorin, kita akan dapat A plus 10 A min 9. Dengan kata lain, kita punya dua kemungkinan jawaban. Yang pertama, A sama dengan min 10 dari sini. A plus 10-nya 0, A-nya min 10. Yang kedua, kita akan dapat A-nya 9. Nah, kalau ada yang tanya, kok jawaban yang dipakai yang mana nih? Pakai yang min 10 atau yang min 9? Di sini kita akan logikakan. 3 pangkat X itu adalah A. Jadi Koko tulis di sini, 3 pangkat X sama dengan min 10. 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, 3 pangkat apapun itu nggak mungkin minus. Kalian coba aja pikirin 3 pangkat 2, 3 pangkat min 5, semuanya akan menghasilkan nilai positif. Artinya bagian ini tidak akan ada solusinya. Atau Koko akan tulis NA atau no answer. Jadi jawaban kita cuma satu, 3 pangkat X adalah 9. Jangan langsung bilang jawabannya E ya. Hati-hati, bukan ini yang ditanya. Yang ditanya adalah 3 pangkat X min 3. 3 pangkat X min 3 ini adalah 3 pangkat X dibagi 3 pangkat 3. Gunakan sifat eksponen. 3 pangkat X-nya itu 9. Jadi kita akan dapat 9 dibagi 3 pangkat 3.
Atau kalau dihitung 1/3. Jadi jawaban yang tepat ada di pilihan yang B. Ini soal kedua. Pastiin kalian mengerti ya apa yang Koko jelasin di sini. Kalau udah oke, baru lanjut ke nomor berikutnya. Kalau masih bingung atau ada yang mengganjal, silakan sampaikan di comment section. Koko akan baca dan kemudian Koko akan balas komen kalian. Kita lanjut soal nomor 3. Diketahui integral fx dx itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. Integral fx dx adalah ax kuadrat tambah bx tambah c. A-nya tidak boleh 0, dan jika A, FA, dan 2B membentuk barisan aritmatika, dan FB itu 6. Maka berapakah integral dari fx dx dengan batas bawah 0 dan batas atas 1? Jadi ini soal yang menggabungkan konsep integral, turunan, dan deret. Nah, jalannya dari mana nih? Atau cara mikirnya gimana? Pertama, Koko akan pikirin seperti ini. Integral dari fx itu adalah ini. Integral itu naik. Jadi fx kalau kita naikin, kita dapat ini. Nah, berarti fx-nya sendiri apa? Fx-nya sendiri adalah turunan dari bentuk ini. Integral fx adalah bla bla bla. Fx itu adalah turunan dari bla 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 itu. Jadi ini kalian harus tahu dulu. Jadi dari bentuk info pertama ini, Koko bisa bilang fx-nya itu adalah turunan dari ax kuadrat plus bx plus c. Turunan ax kuadrat udah pasti 2ax. Turunan dari bx adalah b. Inilah fx kita. Kita perlu tahu nilai a-nya berapa, b-nya berapa. Begitu kita tahu a dan b, fx-nya kita dapat. Begitu fx-nya kita dapat, kita bisa cari integralnya. Nah, untuk mencari nilai A dan nilai B gimana? Gunakan info berikutnya. Dia bilang A, Koko tulis dulu ya, A, FA, X-nya berarti diganti A dong. Kalau Fx-nya segitu, maka FA-nya adalah 2A kuadrat tambah B. 2A kuadrat tambah B. Inilah A, FA dan 2B ini membentuk barisan aritmatik. Nah, info yang kita bisa dapat dari barisan aritmatik itu adalah dia memiliki perbedaan yang sama. Jadi dari A mau ke sana, kita tambahin dengan suatu bilangan, misalnya D. Dari suku kedua mau ke suku ketiga, kita tambahin suatu bilangan yang sama, yaitu D. Dengan kata lain, suku kedua dikurang suku pertama, itu adalah D, akan sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua. Ini info yang selalu bisa kita pakai kalau dia bilang deret aritmatika. Jadi suku kedua dikurang suku pertama akan selalu sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua. Ini info penting ketika dia ngomongin deret aritmatika. Dari sini tentu saja kita bisa dapat sesuatu. Jalanin dulu aja, 2A kuadrat tambah B min A. 2B min 2A kuadrat min B. 2B kurang B adalah B. B yang ini pindah ke sana jadi min B, maka dia akan tercoret semua. Jadi ini bisa habis nih. Kemudian min 2A kuadrat pindah ruas ke sana, kita akan dapat 4A kuadrat min A sama dengan 0. Kita faktorin A-nya. 4A min 1 sama dengan 0. Kita dapat dua kemungkinan nilai A. Yang pertama A-nya 0. Yang kedua A-nya 1/4. Udah pasti yang 0 ini kita hilangkan. Karena dia bilang A-nya nggak boleh 0. Jadi ini lenyapkan aja.
Dengan demikian kita dapat A-nya 1/4. Begitu dapat A 1/4, kita pasti bisa cari B-nya. Dari mana kau cari B-nya? Kita ngintip sedikit, ada info satu lagi di sini. FB-nya itu 6. Fx-nya segini ya. Fx-nya Koko tulis ulang. A-nya 1/4. 1/4 kali 2 berarti 1/2. 1/2x tambah B. FB-nya berarti 1/2B tambah B. Hasilnya adalah 6. 3/2B. Kalau kita kali silang, 6 kali 2, 12. 12 bagi 3 adalah 4. Itulah B-nya. Koko rasa kalau A-nya udah ketemu, B-nya udah ketemu, berarti Fx-nya ketemu nih. Fx-nya ketemu, integral ini pasti bisa dihitung. Integral dari 0 sampai 1 Fx-nya ini ya, setengah X tambah 4. Setengah X tambah 4 dx. Nah, tinggal diintegralin. Integral dari X itu adalah setengah X kuadrat. Integral dari 4 adalah 4x. Tinggal disubstitusi, batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Kita substitusi aja, x-nya diganti 1, kita akan dapat 1/4 tambah 4. Kemudian dikurang x-nya ganti jadi 0. Berarti 0 tambah 0. 1/4 tambah 4, ya udah pasti kita akan dapat 17/4. Dengan kata lain, jawabannya yang A. Nah, ini soal yang ketiga. Kita lanjutin lagi ke soal keempat, dan nanti Koko akan akhiri di soal kelima. Soal keempat tentang logaritma. Jika A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, dan A log B ditambah B log A pangkat 4 tambah 4 sama dengan 0, maka berapakah nilai A kuadrat B dikurang A log B? Kita punya satu persamaan ini aja, udah pasti jalan dari sini. Jadi nggak usah mikir jauh-jauh nih, jalanin dulu aja kita bisa ngapain persamaan itu. Kalau Koko lihat sekilas, A log B. Nggak bisa diapa-apain lagi dong, A log B udah sederhana. Tulis aja. A log B tambah B log A pangkat 4. Nah, 4-nya ini bisa dikedepanin menurut sifat log. Kita bisa tulis 4 kali B log A tambah 4 sama dengan 0. Kalau kita stop sampai sini, kita nggak bisa jalanin lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa nggak bisa? Karena bentuk logaritmanya kebalikan nih, satu A log B, satu B log A. Nah, kalau kalian ketemu bentuk logaritma yang berkebalikan seperti ini, salah satu dibalik aja dengan membuat dia jadi pecahan. Jadi Koko boleh tulis A log B tambah 4 kali, pindahin ke bawah, dia jadi A log B juga. Tambah 4 sama dengan 0. Kalau kita nggak suka lihat bentuk A log B, kita misalin aja. X itu adalah A log B. Maka bentuknya akan berubah menjadi X tambah 4 kali 1/X tambah 4 sama dengan 0. Arahnya udah kebaca dong. Nanti pasti kita akan dapat persamaan kuadrat. Kaliin semua dengan X, Koko akan dapat X kuadrat tambah 4 tambah 4X sama dengan 0. Kalau dirapiin, X kuadrat tambah 4X tambah 4 sama dengan 0. Udah pasti kebayang. Dapat persamaan kuadrat, pasti difaktorkan. Kalau ini difaktorin, X tambah 2, X tambah 2 sama dengan 0. Ternyata solusi yang kita dapat hanya satu buah, yaitu X sama dengan min 2. Kita lanjutin ke sini ya. Jadi Koko akan dapat dari persamaan ini, X-nya itu adalah minus 2. X-nya siapa? Balikin lagi, jangan lupa kita nggak punya variabel X di soal ini.
Jadi begitu kita dapat X sama dengan min 2, kembalikan lagi. X itu adalah A log B. Jadi A log B-nya itu min 2. Selesai nih. A log B-nya min 2. Berarti kita tahu ini min 2 nih. A log B. Kita sudah tahu bentuk yang satu ini, tapi bentuk ini apa? Bentuk ini nggak ada log-logan sama sekali. Artinya kita harus ubah bentuk log ini ke bentuk eksponen. Ingat-ingat ya, cara mengubah log eksponen. A log B sama dengan C, B-nya A pangkat C. Jadi kalau kita punya A log B sama dengan min 2, berarti B-nya adalah A pangkat min 2. Dan kalau kalian lihat, kalau Koko substitusikan ke pertanyaannya, kita akan dapat A kuadrat dikali B. B-nya apa? B-nya A min 2. Dikurang A log B. A log B-nya tadi adalah min 2. Kita akan dapat menghitung hasilnya berapa. A kuadrat A min 2, berarti A pangkat 0. Tambah 2. A pangkat 0 ya 1, 1 tambah 2. Udah pasti kalian tahu semua. Jawabannya adalah 3. Kita udah sampai nomor keempat. Koko harap masih bisa mengikuti dengan baik. Kita akan lanjutin ke soal nomor 5. Dan yang di bawah itu ada soal ke-6. Silakan coba dulu. Dan Koko akan bahas di video selanjutnya. Kita lanjutin ke soal kelima atau soal nomor 20. Diketahui sebuah deret aritmetika dengan suku-suku yang berbeda. Dan misalkan jumlah 50 suku pertamanya itu 5000. Kita punya deret aritmetika. Jumlah 50 suku pertamanya 5000. Koko tulis dulu info ini supaya nggak lupa. Jumlah suku dalam aritmatika itu biasanya disimbolkan dengan Sn. Jadi Sn-nya formulanya adalah N per 2, 2A tambah N-1 kali D. Sn-nya adalah 5000. N-nya itu 50. Jadi kalau Koko tulis 5000 sama dengan 50 per 2. 2 kali A, A-nya kita nggak tahu. Tambah N-1, N-nya 50. 50 kurang 1 ya 49 kali D. Sederhanain dulu. Ini boleh dicoret 50 sama 50. Sisa 100 di sana. 100 kali 2. 2-nya dikali silang ya. Kita akan dapat 200 sama dengan 2A tambah 49D. Satu persamaan yang udah nggak bisa digerakin lagi. Udah mentok sampai sana. Begitu udah mentok, kita lanjutin. Baca info soalnya. Jika suku pertama, suku kedua, dan suku kelima dari deret aritmetika tersebut merupakan 3 suku pertama dari suatu deret geometri. Stop sampai sana. Kita breakdown dulu info itu. Suku pertama, kita misalin A. Ini masih aritmetika ya. Koko tulisnya aritmetika. Suku pertamanya A, kita kasih nama U1 deh. U1-nya A. Suku keduanya berarti A plus B. U2-nya A plus, Koko pakai simbol D untuk beda. Jadi A plus D. Dan suku kelima, ingat-ingat formula UN. UN itu adalah A plus N-1 kali D. Kalau suku kelima berarti N-nya ganti 5. Kalau N-nya kita ganti 5, kita akan dapat suku kelima itu adalah A plus 4D. Nah, suku pertama, kedua, dan kelima deret aritmetika ini merupakan 3 suku pertama dari deret geometri. Jadi kita ngomongin deret geometri, suku pertamanya A, suku keduanya A plus D, suku ketiganya A plus 4D. Info apa yang kita bisa dapat? Kalau dia deret geometri, maka dia akan menghasilkan perkalian yang selalu sama. Jadi ini dikali R,
Ini ke sana juga kita kaliin dengan R. Jadi info yang kita bisa dapat adalah A plus D dibagi A itu R. Suku ketiga dibagi suku kedua itu juga R. Nah, yang Koko pengen kalian ingat ya, dari deret geometri kita bisa dapat itu. Pembagian. Tadi deret aritmatik di atas ini kita dapat dari pengurangan. Ingat-ingat itu sangat bermanfaat. Jadi Koko boleh bilang A tambah D dibagi A sama dengan A tambah 4D dibagi A tambah D. Kita kali silang dengan tujuan kita bisa mendapatkan suatu informasi. Koko kali silang aja, langsung ya. A kuadrat tambah 2AD tambah D kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 4AD. Lenyapkan A kuadratnya, pindah ruasin, kalian akan dapat D kuadrat sama dengan 2AD. Atau Koko pindahin ke kiri semua deh. Jadinya D kuadrat min 2AD sama dengan 0. Dengan demikian, D min 2A sama dengan 0. Kita bisa dapat dua informasi. Yang pertama D-nya 0, yang kedua D-nya 2A. Nah, D sama dengan 0 ini pasti tidak memenuhi. Karena D ini kan menyatakan beda dari deret aritmatik. Nggak mungkin dong bedanya 0. Jadi ini tidak memenuhi. Kita kasih NA aja. Maka D yang memenuhi adalah D sama dengan 2A. Inilah persamaan kedua kita. Nah, dari dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2, kalian bisa menemukan berapa nilai dari A-nya. Ini Koko hapus ya. Ini udah kita nggak pakai lagi. Dari dua persamaan itu, kalau kita substitusikan, Koko akan dapat 200 sama dengan 2A ditambah 49 dikali 2A. 49 kali 2, 98. 98 tambah 2, 100. Berarti 200 sama dengan 100A. Berarti A-nya 2. Ketemu A-nya 2, berarti ketemu juga D-nya. D-nya adalah 4. Karena D itu 2A. Berarti 2 kali 2 yaitu 4. Ketemu A, ketemu D, selesai sudah cerita untuk soal ini. Pasti bisa diselesaikan. Pertanyaannya, hasil kali ketiga suku tersebut adalah berapa? Ketiga suku tersebut ya 3 suku ini. Jadi Koko langsung aja. Hasil kalinya itu adalah A-nya 2, kali A plus D yaitu 6, kali lagi dengan A plus 4D. A-nya 2, D-nya 4. 4 kali 4, 16. 16 tambah 2 itu adalah 18. Dan kalau kita kalikan, hasilnya adalah 216. Jadi jawaban yang benar ada di pilihan yang C. Nah, pembahasan Koko selesai untuk video kali ini. Thank you semuanya yang udah belajar bareng Koko untuk video kali ini. Dan ini soal nomor 21 yang Koko akan bahas di video berikutnya. Silahkan dicoba kerjakan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk lihat atau nonton video berikutnya. Sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.